Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Amin. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Selama kalian belajarnya di rumah, jangan lupa untuk selalu mengerjakan sholat duha dan murojaah Quran Surah Al-Fajr sampai At-Thoriq. Ingat ya, hafalan semester 2 yaitu Quran Surat Al-Fajr sampai At-Thoriq. Hari ini kita masih belajar di tema 5 tentang cuaca, subtema 3 tentang pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia, pembelajaran 5 dan 6. Sekarang kalian dapat membuka buku paket halaman 138. Kita akan melengkapi kalimat rumpang dari percakapan antara Ahmad dan Wayan. Berikut adalah percakapannya. Kalian dengarkan dan tulis di buku paket. Ahmad berbicara terlebih dahulu kepada Wayan. Maaf Yan, tadi aku tidak jadi berangkat nonton pertandingan sepak bola. Wayan menjawab, hehehe, tenang saja Mat. Tadi aku juga tidak berangkat ke lapangan. Di sini hujan cukup deras. Ahmad menjawab, tetapi kira-kira pertandingan itu jadi diselenggarakan atau tidak ya? Wayan pun menjawab, kalau menurut yang datang, pertandingan sepak bola itu tidak jadi diselenggarakan karena lapangan pasti basah terguyur air hujan. Ahmad menjawab, mungkin pertandingan itu ditunda hingga keadaan lapangan siap untuk bertanding. Wayan pun menjawab, mudah-mudahan diundur hingga minggu depan. Ahmad menjawab, ya, semua itu juga tergantung pada perubahan cuaca yang akan terjadi. Nah, dari percakapan antara Ahmad dan Wayan tadi dapat kita tarik kesimpulan bahwa perubahan cuaca dapat terjadi setiap saat. Terkadang kita sudah merencanakan sesuatu, akan tetapi mungkin kita tidak dapat lakukan. Hal ini disebabkan cuaca yang tidak mendukung. Pernahkah kamu mengalami hal yang sama seperti Ahmad dan Wayan? Percakapan tentang rencana yang berubah dikarenakan perubahan cuaca. Sekarang kalian dapat membuka buku paket tema halaman 143. Di sini ada informasi mengenai musim kemarau dan hujan di Indonesia. Kalian baca terlebih dahulu, nanti kita akan jawab pertanyaan setelah kalian membaca teks ini. Setelah kalian membaca informasi mengenai musim kemarau dan hujan di Indonesia, mari kita kerjakan soal di halaman 144 bersama-sama. Soal yang pertama, ada berapa musim di Indonesia? Ya, ada 2, yaitu kemarau dan hujan. Soal yang kedua, kapan di daerah Jawa terjadi musim penghujan? Ya, September sampai Maret. Soal yang ketiga, kapan di daerah Jawa terjadi musim kemarau? Ya, Maret hingga September. Nomor 4. Apa yang mempengaruhi terjadinya musim penghujan dan musim kemarau? Ya, pola angin muson. Lalu yang terakhir, bagaimana keadaan secara umum saat musim kemarau? Tentu kalian pasti tahu jawabannya, yaitu panas. Jangan lupa ditulis di buku tema. Selanjutnya, kita akan mengerjakan soal penjumlahan pecahan yang ada di buku paket tema halaman 142. Berikut adalah soal-soalnya. Ketika kita mengerjakan soal penjumlahan pecahan, yang perlu kita perhatikan adalah penyebutnya. Apakah sudah sama atau belum? Jika sama, kita hanya tinggal menjumlahkan pembilangnya saja. Jika penyebutnya beda, maka kita harus mencari faktor kelipatan terlebih dahulu.
Kalau penyebutnya sudah sama, kita tinggal jumlahkan pembilangnya. Mari kita kerjakan soal ini bersama-sama. Soal yang pertama, 2/6 ditambah 3/6. Apakah penyebutnya sudah sama? Ya, sudah sama. Berarti kita tinggal menjumlahkan pembilangnya. 2 ditambah 3 sama dengan 5. Lalu penyebutnya sudah sama, yaitu 6. Jadi 2/6 ditambah 3/6 sama dengan 5/6. Selanjutnya soal nomor 2. 3/8 ditambah 5/8. Apakah penyebutnya sudah sama? Ya, sudah sama. Berarti kita tinggal jumlahkan pembilangnya. 3 ditambah 5 sama dengan 8. Jadi 3/8 ditambah 5/8 sama dengan 8/8. Soal nomor 3, 4/6 ditambah 1/6. Jawabannya 5/6. Soal yang keempat, 1/7 ditambah 3/7 sama dengan 4/7. Selanjutnya yang terakhir, soal nomor 5, 3/5 ditambah 2/7. Apakah penyebutnya sama? Ternyata penyebutnya berbeda. Hal apa yang harus kita lakukan? Ya, kita akan mencari faktor kelipatan agar penyebutnya sama. Caranya adalah yang pertama kita tulis terlebih dahulu 3/5. Lalu di bawahnya kita tulis 2/7. Cara mengerjakannya adalah ketika 3/5 sudah dikalikan 2, maka selanjutnya 2/7 sama juga kita kalikan 2. 3 dikali 2 sama dengan 6. 5 dikali 2 sama dengan 10. Selanjutnya 2 dikali 2 sama dengan 4. 7 dikali 2 sama dengan 14. 3/5 dan 2/7 sama-sama sudah kita kalikan 2. Selanjutnya, jika sudah dikalikan 2, kita akan kalikan 3. 3 dikali 3 sama dengan 9. 5 dikali 3 sama dengan 15. Selanjutnya, 2 dikali 3 sama dengan 6. 7 dikali 3 sama dengan 21. Apakah sudah ada penyebutnya yang sama? Ternyata belum. Berarti kita lanjutkan dikali 4. 3 dikali 4 sama dengan 12. 5 dikali 4 sama dengan 20. Berikutnya, 2 dikali 4 sama dengan 8. 7 dikali 4 sama dengan 28. Terus kita kalikan dengan angka selanjutnya sampai ketemu penyebut yang sama. Di sini ibu sudah kalikan sampai dikali 7. Ternyata ketemu penyebutnya yang sama, yaitu 35. Jadi 3/5 sama dengan 21/35 dan 2/7 sama dengan 10/35. Penyebutnya sudah sama, berarti kita tinggal jumlahkan pembilangnya. 21 ditambah 10 sama dengan 31. Jadi jawaban dari 3/5 ditambah 2/7 sama dengan 31/35. Baiklah anak-anak, untuk tugas kita hari ini adalah kerjakan soal latihan akhir subtema 3 halaman 147 sampai 150 bagian A saja ya. Sekian pembelajaran hari ini, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan dan tuntaskan pekerjaanmu hari ini.